Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsa syajaratal imana fi qulubi ibadatil akhir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya di kajian singkat sore hari ini. Seperti biasa di sore hari ini kita akan membahas tentang ilmu nahwu, yang dimana kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin. Setelah kemarin kita membahas tentang kalimat, pembagian kalimat dan tanda-tanda bagi setiap kalimat. Sekarang di sini di pertemuan kita pada sore hari ini kita akan membahas cukup dengan dua hal saja. Yang pertama yakni kita membahas tentang ta'riful i'rab, dan yang kedua kita membahas tentang taqsimul i'rab, yakni pembagian i'rab. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada sore hari ini, kita akan seperti biasa kita tadabbur dulu ya. Mulai dari bab kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamuhum labdun mufidun musnadun wal kalimatul labdul mufidul mufradul ismin wa fi'lin summa harfi tanqasim wa hadhihi salasuha hiyal kalim wal qawlu lafdun pada mutlaqan lakum wa qad wa inna zaidan irtaqa wal ismu bit tanwini wal khafdi hurif wa bila min wa alif wal fi'lu ma'rufun bi qad wa sini wa ta'i ta'nisim ma'at taskini wa tafa'alta mutlaqan kajitali wa nuni wal yafi alanna wa fa'ali wal harfu lam yasluh lahu alama illa tifaqbulihi alama i'rabuhum taghiru akhiril kalim takdiran aw lafdan li'amilin ulim aksamuhu arba'atun faltutabar rafun wa nasbun wa kada jazmun wa jar wa kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdun tana aksamuhu arba'atun faltutabar rafun wa nasbun kada jazmun wajar wa kullu ghairal jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Syarhul i'rabi. I'rabuhum taghiru akhiril kalimi takdiran aw lafdan li amirin ulim. I'rabuhum, adapun i'rab menurut ahli nahwu itu taghiru akhiril kalimi, perubahan akhir kalimat, takdiran secara kira-kira, aw lafdan atau lafaz, li amilin disebabkan ada amil alimi yang diketahui. Syarhu ay hadza syarh. I'rabu indan nuhati huwa taghiru harakati akhiril kalimati lafdan kana taghiran aw takdiran li amilil ma'lumi aw ghairil ma'lumi. Jadi pembahasan kita pada sore hari ini yakni tentang i'rab, ta'riful i'rab. I'rab itu apa sih? Al-i'rabu huwa taghiru awakhiril kalimi li ikhtilafi awamil dakhilati 'alaiha lafdan aw takdiran. I'rab itu perubahan harokat akhir kalimat disebabkan ada amil yang memasukinya. Baik yang amil yang memasukinya itu dikira-kirakan atau diketahui. Kemudian fataghiru lafdhan li amil ma'lumi ka qaulika fi kalimati Muhammad fa innahu qabla dukhulil amili alaihi kana mawqufan la yu'rabu marfu'an wala mansuban wala majruran falamma dakhala 'alaiha amilir raf'i fasara marfu'an awin nasbi fasara mansuban awil jarri fasara majruran. Nah, seperti contoh lafaz Muhammad di sini. Nah, lafaz Muhammad di sini ketika sebelum dia dimasuki amil, lafaz Muhammad di sini dia nggak punya i'rab, dia masih mauquf, yakni dia lafaz dalnya di sini dia nggak di-i'rabi. Akan tapi ketika ada amil
marfu atau amil mansub atau amil majrur yang masuk kepada lafadz Muhammad, maka ketika yang masuk amil marfu ya lafadz Muhammad dibaca fa, ketika yang masuk amil mansub ya dibaca nasab, dan yang ketika yang masuk amil majrur maka juga dibaca jar. Contoh yang pertama, ketika lafadz Muhammad kemasukan amil marfu, kana Muhammadun nabiyan. Nah, lafadz Muhammadun di sini dia kemasukan amil kana, yang dimana amalnya kana di sini dia merofakkan mubtada menjadi isimnya dan menasabkan khobar menjadi khobarnya. Sedangkan lafadz Muhammad di sini dia kedudukannya menjadi isim daripada kana, makanya lafadz Muhammadun di sini dia i'rabnya i'rab rofa. Kemudian contoh yang kedua, ketika dia kemasukan amil mansub, yakni inna Muhammadan nabiyun. Nah, lafadz Muhammad di sini dia dibaca nasab karena dia kemasukan inna, yang dimana inna di sini dia beramal menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar menjadi khobarnya. Nah, karena di sini Muhammad dia di sini menjadi isimnya inna, makanya di sini Muhammad di i'rabi nasab. Nah, contoh yang ketiga, ketika dia di i'rabi jar ala Muhammadin. Nah, lafadz Muhammad di sini dia dibaca jar karena kemasukan huruf jar. Nah, kemudian waqad yakunu al-amili mahdhufan ka qaulika Muhammadun fi jawabil qail man hadara fataqulu Muhammadun ay alladhi hadara Muhammadun fa Muhammadun fa'ilun marfu'un mahdhufun amiluhu wa huwa hadara. Nah, lafadz Muhammadun di sini dia itu amilnya dibuang, yakni asalnya dia man hadara. Sebuah pertanyaan, man hadara, siapa yang hadir. Nah, cuma dijawab Muhammadun, yang aslinya harusnya jawabnya hadara Muhammadun, yang harusnya jawab tuh hadara Muhammadun, hadir, yang hadir tuh Muhammad. Karena di sini amilnya dibuang, jadi cukup dijawab Muhammadun saja sudah jelas. Kemudian waqad yakunu at-taghyiru takdirian ka qaulika al-mustafa fil amsilati salasati al-atiyah. Nah, tadi kan dijelaskan i'rab itu ketika i'rab itu perubahan harokat akhir kalimat, baik amil yang memasuki itu dikira-kirakan atau nampak. Nah, di sini i'rabnya itu dikira-kirakan, yakni seperti contoh lafadz Mustafa di dalam 3 hal di sini. Contoh yang pertama, kana Mustafa nabiyan. Nah, lafadz Mustafa di sini dia i'rabnya dhammah muqaddaro, alamat rofaknya yaitu dhammah muqaddaro karena dia isim maksur. Nah, isim maksur itu apa? Isim yang dimana dia itu masuk kepada i'rab yang dikira-kirakan. Kemudian yang kedua ada innal Mustafa nabiyun, sama saja karena Mustafa dia di sini termasuk pada i'rab muqaddar atau i'rab yang dikira-kirakan, maka di sini kita mengira-kirakan fathah. Kemudian yang ketiga salam tu alal Mustafa. Nah, sama saja alal Mustafa di sini dia i'rabnya majrur wa alamatu jarrihi kasratun muqaddarah. Nah, setelah kita membahas tentang ta'riful i'rab, sekarang kita membahas tentang aqsamul i'rab, macam-macamnya i'rab. Syarhu aqsamil i'rabi, aqsamuhu, adapun macam-macamnya i'rab itu arba'atun 4 fal tu'tabar, maka diibaratkan. Raf'un yaitu rafa, wa nasbun dan nasab, wa kada dan begitu juga jazmun jazm, wa jarrun dan jar. Asyarhu ay hadza syarah annal i'raba arba'atu aqsamin la khamisa lahu wa hiya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu. Nah, i'rab di sini dia dibagi menjadi 4, yakni yang pertama ada i'rab rafa, yang kedua ada i'rab nasab, yang ketiga ada i'rab jar, dan yang keempat ada i'rab jazm. Nah, i'rab rafa sama i'rab nasab dia itu mustarak bainal ismi wal fi'li. Yakni apa? I'rab rafa dan i'rab nasab dia itu masuk kepada isim dan fi'il. Kemudian kalau i'rab jar dia itu makhsusun fil ismi, dia hanya dikhususkan kepada isim. Kemudian yang keempat ada i'rab jazm, yakni makhsusun fil fi'li, yakni hanya dikhususkan kepada fi'il. Nah, kenapa sih kenapa sih i'rab jar itu dikhususkan kepada isim dan kenapa i'rab jazm itu dikhususkan kepada fi'il? Alasannya itu kenapa i'rab jar dikhususkan kepada isim dan kenapa i'rab jazm dikhususkan kepada fi'il? Karena dilihat dari tingkat kekuatannya i'rab itu yang dilihat dari tingkat kekuatannya i'rab, yakni yang pertama itu ada i'rab rafa, jar, nasab dan jazm. Nah,
Kenapa jazm dikhususkan kepada fi'il? Karena jazm di sini dia ringan, sedangkan jar di sini berat. Makanya jar di sini dia dikasihkan kepada isim karena apa? Isim enggak menanggung banyak beban. Nah, makanya jazm ini kan ringan, makanya dia dikasihkan kepada fi'il karena apa? Fi'il itu bebannya udah terlalu banyak. Secara logika aja, fi'il itu dia udah menanggung 3 beban. Yakni pertama, fi'il itu udah mengandung makna. Yang kedua, fi'il itu dia mengandung zaman, mempunyai 3 zaman, hal, mustakbal, dan madi. Kemudian yang ketiga, fi'il itu mengandung fa'il. Setiap fi'il kan pasti ada fa'il. Makanya kenapa jazm dia dikhususkan kepada fi'il? Karena di situ jazm ringan supaya apa? Supaya antara isim dan fi'il itu seimbang. Kemudian wal kullu ghairul jazmi fil asma yaqa wa kulluha fil fi'li wal khafdum tana. Wal kullu adapun setiap daripada i'rab ghairul jazmi selain jazm fil asma itu masuk dalam isimnya kok terjatuh wa kulluha, dan adapun seluruhnya i'rab fil fi'li itu masuk ke dalam fi'il wal khafdu dan khafat imtana itu tercegah. Asyarhu ay hadza syarah ay al asmaul mu'rabatu yadkhuluha i'rabun ar-raf'u wan nasbu wal jarru ka qaulika yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana fil masjidi. Nah, semuanya isim itu kemasukan semua i'rab itu masuk kepada isim kecuali i'rab jazm. Berarti isim itu menerima i'rab rafa, nasab dan jar. Seperti contoh Muhammad al-Qur'ana fil masjidi. Kemudian fi'il itu dia mu'rab, yakni fi'il apa? Fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi nunit taukid, yakni fi'il mudhari' yang ketika dia tidak bersambung dengan nun taukid. Fayudkhaluhu i'rabur raf'i wan nasbi wal jazmi. Maka fi'il, semua i'rab itu masuk kepada fi'il kecuali i'rab jar. Nah, cukup sampai sini pembahasan kita pada sore hari ini. Sedikit mengulas, i'rab itu apa? Taghiru akhiril kalimati li ikhtilafil awamil takhirati 'alaiha lafdhan aw takdiran. Kemudian i'rab dibagi menjadi 4. Ada i'rab rafa, nasab, jar dan jazm. I'rab rafa sama i'rab nasab dia masuk kepada isim dan fi'il, sedangkan i'rab jar dia dikhususkan kepada isim dan i'rab jazm dia dikhususkan kepada fi'il. Nah, cukup pembelajaran kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Aktafi bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.